Silakan. Berdoa selesai. Ya, minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Apakah ada yang ingat? Ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Semakin rendah harga, maka semakin banyak barang yang diminta. Contohnya misalnya itu jika harga mie instan turun dari 3.500 menjadi 2.500, maka orang cenderung membeli lebih banyak. Ya, minggu lalu kita membahas materi permintaan dan penawaran. Ya, apa ada yang tahu apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Contohnya itu jika harga cabai naik dari 20.000 menjadi 40.000 per kilogram, maka petani atau pedagang akan terdorong untuk menjual lebih banyak cabai. Ya, tepuk tangan untuk terbaiknya. Jadi minggu lalu kita bahas permintaan dan penawarannya. Permintaan itu dilihat dari sisi konsumen dan penawaran itu dilihat dari sisi produsen. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini akan menentukan jumlah harga dan jumlah barang di pasar. Ketika keduanya seimbang, maka terciptalah yang namanya keseimbangan pasar. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar itu adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jumlah jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli pada harga tertentu. Nah, ketika keduanya seimbang, maka terciptalah yang namanya keseimbangan pasar. Sekarang coba kalian buka buku catatan kalian dan kalian renungkan dan tulis pendapat kalian mengenai mengapa keseimbangan pasar itu penting dalam kegiatan ekonomi. Silakan dipikirkan pendapatnya. Oke, sudah ya? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, apa ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar penting dalam kegiatan ekonomi karena menemukan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Terus mencegah kekurangan atau kemudian harga di pasar saat pasar seimbang. Jumlah barang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menemukan barang yang tidak laku atau kelaparan dan dibutuhkan. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Keseimbangan pasar itu bukan hanya soal harga, tapi juga menyangkut kelangsungan aktivitas ekonomi dalam sebuah negara. Ketika pasar seimbang, semua pihak kegiatan ekonomi, baik dari pembeli, penjual ataupun pemerintah dapat menjalankan perekonomian dengan lebih lancar. Harga menjadi wajar, barang yang kita butuhkan terpenuhi, dan pelaku usaha dapat merencanakan produksinya tanpa mengkhawatirkan risiko kerugian yang besar. Nah, baik, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja kelompok yang berisi soal atau studi kasus yang harus saya kerjakan. Tiap masing-masing kelompok dapat menjawab, pilih salah satu saja dan
Yang pertama harga keras saat panen raya adalah hal yang sering terjadi karena penawaran yang meningkat ketika harga panen meningkat dan waktu bersama pasokan beras di pasar meningkat signifikan. Terus yang kedua ada dampak cukup besar sehingga petani harga jual jatuh. Terus yang ketiga ada salah satu solusi utama dalam peran aktif pemerintah melalui mulung untuk menyerapkan beras petani dengan harga minimum. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi keseimbangan pasar itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti permintaan saat menjelang hari raya, hari besar, dalam distribusi. Ya. Karena waktunya sudah habis, untuk selanjutnya kelompok 3 dan 4 untuk merepresentasikan hasil diskusinya di minggu depan. Ya, segitu saja materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Bu. Kesimpulan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli. Kesimpulan pasar terdiri dalam kegiatan ekonomi untuk menentukan harga yang adil dari penjual dan pembeli sehingga mencegah kekurangan atau kelebihan barang di pasar. Kemudian kesimpulan pasar bisa terjadi karena berbagai faktor seperti melonjaknya permintaan, misalnya menjelang hari besar ataupun dalam berdistribusi. Ya, tepuk tangan. Sekian dari saya. Tetap semangat, jangan lupa